Shalom, selamat pagi saudaraku. Sepanjang bulan Agustus ini, kita akan mempelajari satu judul besar, prestasi yang luar biasa. Renungan pagi kita hari ini, 1 Agustus, berjudul Khotbah Terpanjang. Ayat intinya diambil dari Matius 5, ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Bersama saya, Pendeta Andri Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Seorang vikaris Anglikan dari Lancashire, Inggris, telah menyampaikan khotbah sepanjang 28 jam 45 menit, sehingga memecahkan rekor dunia pidato tanpa naskah terlama. Chris Terry, 46 tahun, memulai khotbah maratonnya pada tanggal 29 Juni 2001. Dia tidak diizinkan untuk mengulangi apa yang telah ia sebutkan, berbicara omong kosong, atau berhenti atau jeda lebih lama dari 10 detik, tetapi dia diizinkan untuk beristirahat selama 15 menit setiap 8 jam. 2 wasit yang bekerja bergantian setiap 4 jam siap untuk memastikan aturan ini diikuti. Steri adalah seorang mantan dosen Perjanjian Lama yang kemudian berhasil membujuk agar dapat diterima oleh Guinness Book of Records ketika dia mengambil 4 buku pertama dari Alkitab sebagai teks khotbahnya. Sebelum dia mulai berkhotbah, dia menyatakan, "Sebagai mantan dosen Perjanjian Lama, saya sangat menantikan kesempatan untuk berbicara tanpa batas tentang salah satu antusiasme saya yang besar." Khotbah Steri disiarkan langsung setiap 15 menit di CNN sepanjang hari pada tanggal 30 Juni. Dia mengatakan bahwa dia menerima tantangan itu untuk usaha penggalangan dana bagi gerejanya. Ada lebih dari 100 orang dalam gereja saat dia memecahkan rekor itu. Jika sepertinya dia akan turun, anggota jemaatnya akan melakukan heckle, yaitu memberikan dorongan agar dia terus maju. Kantor berita itu tidak melaporkan apakah ada umat parokinya yang juga bertahan sampai pada akhir khotbahnya. Khotbah di atas bukit adalah khotbah yang paling terkenal dan terpanjang dari khotbah Yesus yang dicatat dalam kitab Injil. Khotbah itu diberikan ketika Kristus menunjuk 12 murid, di mana itu seperti pidato pengukuhan yang memberitahu kita tentang cara kerajaan sorga akan beroperasi. Khotbah itu diberikan dari atas sebuah bukit. Sama seperti Musa menyatakan hukum Allah dari Gunung Sinai, Yesus memproklamasikannya dari Gunung Berkat, menegaskan hukum yang sama. Apa yang tercatat dalam Injil mungkin merupakan ringkasan dari khotbah yang terbesar yang pernah diberikan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kapan terakhir kali saudara dengan penuh doa membaca khotbah Kristus di atas bukit? Mengapa saudara tidak mengambil waktu untuk membaca Matius 5 ayat 1 sampai Matius 8 ayat 1? Atau versi yang lebih pendek bisa ditemukan dalam Lukas 6 ayat 17 sampai 49. Dan itu tidak akan memakan waktu 28 jam dan 45 menit. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, bahkan sepanjang bulan ini, kami boleh belajar tentang prestasi-prestasi yang luar biasa.
Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diingatkan tentang khotbah Yesus di atas bukit yang diberikan bahkan bagi kami manusia yang hidup di akhir zaman. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar kami boleh senantiasa menikmati berkat-berkat rohani melalui khotbah Yesus yang dicatat dalam kitab Injil. Dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.